Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Pada sore hari ini kita sangat mengesankan sekali, sangat luar biasa sekali ya. Alhamdulillah kita sengaja begitu mengundang seorang alumni yang kebetulan ya alumni Pondok Pesantren Darul Hikmah yang kebetulan sekarang sedang melanjutkan studinya di mana? Di Cirebon. Di Cirebon ya. Iya. Di Cirebon. Ini panggilannya Amang biasa. Mangga. Biasa dipanggil Amang boleh. Amang. Kalau saya manggilnya AA. saja. Oke. Enggak Iya. Kalau Bapak gimana? Itu Terlalu gimana? Iya, belum terlalu dini ya. Terlalu dini dipanggil tua. Iya. Oke. AA saja. AA saja, siap. Baik, kebetulan bintang tamu pada sore hari ini ya dari Cirebon sengaja. Alhamdulillah. Sekarang sudah semester berapa? Sekarang tuh 6 mungkin Maju nanti ke 7 mungkin ya. iya. Oke. Nanti bulan Agustus September lah 7 ya. Iya, alhamdulillah. Berarti Alhamdulillah. tinggal 1 tahun lagi mungkin ya beres. Normalnya sih 1 tahun setengah. 1 tahun setengah 1 tahun normalnya setengah, ya gitu. Oke, alhamdulillah juga teman-teman semuanya pada podcast atau ngobrol-ngobrol pada sore ini kita berlokasi di Pendopo ya, Pendopo, di ya. Pendopo atau di Gajebo yang kebetulan alhamdulillah sekali tempat ini sering dipakai oleh orang tua wali santri ataupun yang berkunjung ke pesantren Darul Hikmah untuk ya sekedar makan-makan atau untuk sekedar istirahat dan lain sebagainya. Lah gitu ya. Ya memang karena suasana di sini sangat sejuk sekali. Asri Gitu ya, asli ini adalah karya seni buatan apa ya, Iya, luar biasa sekali ya Aiman ya. Luar Aiman pun yang sudah menjadi alumni sangat terkesan-kesan, terkaget-kaget tuh gitu ya. Wow. Wow banget karena waktu dulu. banget lah kalau bahasa sekarang itu ya. Karena waktu dulu mah memang belum jauh bukan ya? Jauh sekali. Jauh sekali. Sekarang mah sudah dari yang awalnya sawah gitu, sawahan. Ini sawah asalnya ya, Iya, walungan mungkin sawahan. belakang ya. Oke, Aiman supaya tidak terlalu ini Ya. kita langsung perkenalan saja kepada teman-teman yang lain, mungkin barangkali belum Iya, ada iya. yang kenal ini dengan siapa dan dari mana kok ada santri yang jabring begitu. Bolehlah dikenalkan dulu Iya. dengan siapa namanya? Kan tadi udah tahu Aiman. Ya kan nama lengkapnya iya, mungkin bener, belum lengkap, teman-teman belum ada yang Iya. tahu begitu. Iya, Siapa iya. Aiman? Ya, baik. Aiman teh panggilannya Aiman kan? Iya, Aiman. Aiman teh kan di rumah, Iya. panggilannya di rumah. Mm-mm. Tapi kalau di pondok panggilannya apa? Banyak. Banyak. Iya, banyak Mang ada yang ibot ada. Oh, ada yang manggil ibot juga Ibot ada. ada. Oke. Gedeg ada. Oh, ada gitu manggil ya. gedeg juga Iya, ada. tuh. Oke. Tapi nama Iya. aslinya nama aslinya apa? Iya, mungkin nama asli itu nama saya ya. Ya. Nama asli panjangnya tuh Firman Abdul Kholik. Firman Abdul Kholik. Kholik, Oke. iya. Tapi panggilan ketika di sininya jadi Aiman, ada yang nyebut Ada, Aiman. iya. Oke. Ada yang nyebut Aibot juga ada. Ibot ada Oke. gitu. Emang Ada yang nyebut Agedek juga. ada. Oke. Ya itulah istimewa emang di Boleh pesantren diceritakan ya. kenapa disebut Aibot, kenapa disebut Agedek dan lain sebagainya? Atau mungkin di Iya. lain kali aja? Ya boleh lah. Gitu. Boleh silakan. Oke. Ya mungkin pertama Ibot dulu ya. Ibot. Ibot itu memang panggilan kampung di kampung ya. Oh, Karena Ibot dulu panggilan di kampung. Iya, Oh, kirain kampung. udah di sini. kampung. Oke. Jadi emang dulu tuh saya nggak suka jabri gitu ya, di botak terus gitu. Oh, gitu. Panjang sedikit di Botak. cukur, Itu ya, botaknya gitu. botak lenang atau gimana? Dikit lah dikit. Maksudnya mendekati ke lenang gitu. Mendekati ke lenang. Mendekati ke Jadi lenang. tipis begitu ya, tipis. Tipis ya. Kayak kumis tipis kan. Iya gitu, yang manis-manis Ya, gitu. oke. Siap. Jadi ada teman pondok biasa kan dulu tuh suka ngabring kemana gitu ke rumah-rumah teman gitu kan. Mm-mm. Nah di situ ya pada tahu gitu bahwa di kampung saya suka disebut Ibot. Ibot. Ya Oh. kebawa lah ke sini. Kebawa ke gitu. pondok. Heeh. Itu pertama kali yang nyebut Ibot di sini siapa? Lupa tuh udah Senior udah apa lama sih. masih seangkatan? Seangkatan kalau gak satu ya. Oh, seangkatan ya. Seangkatan, iya. Oh, jadi Lupa sampai lah. sekarang disebut ada yang Iya. nyebut Ibot. Kalau itu tapi- apa satu lagi gedeg ya? Gedeg, Gedeg. iya, Oke, iya. gedeg. Kenapa gitu gedeg?
Nah kalau waktu itu ya gimana ya, tiba-tiba saja gitu ya, Oke. mungkin Tiba-tiba. tiba-tiba saja nih, nggak tahu ya alasan yang jelasnya gitu. Tapi itu masih waktu saya kelas 1 MTS lah gitu. Oke. MTS. Tapi Jadi sebelum udah- itu emang Firman ini Iya. udah berapa tahun mondok di pesantren? Oh iya, Darul Hikmah? saya masuk ke sini tahun 2012 lah. 2012. 2012 Itu kan. kata orang itu tahun 2012 adalah tahunnya kiamat mungkin. Tahunnya kiamat. Iya, Iya, tahun kiamat. ada isu-isu kiamat. Ada ya. isu-isu kiamat Iya, yang iya. nggak jadi tuh. Iya, iya. Berarti Nggak tahu kan. oh jadi karena kiamat gak jadi itu disebabkan karena Iman mungkin Iya, pesantren mungkin. ke sini. Mungkin Bisa ya. jadi ya. Mungkin ya. Oke. Teori konspirasi. ini. Teori Bahaya. konspirasi. Oke. Oke lanjut Iya. tahun 2012 itu masuk kelas 1 MTS. MTS, oke. MTS. kemudian Sampai beres. dilanjutin SMA, Aliyah juga di sini. Oh, Tahun Aliyah di sini. 2015 ya. Oke. Sampai 2018 itu lulus di 2000 berapa lulus? 18. Kalau 2018, Aliyah ya. 2018 sudah lulus. Oke. gitu. Jadi panggilan AGD gini kelas tahun 2012. 12. Hah? Iya, iya, tahun 2012. Oke. Sampai Sekarang sekarang iya. itu Ada. kalau kalau ada adek ya di bawah umurnya mungkin sebutnya AA, tapi Iya. ada gedegnya. Ada gitu. Kalau senior mah gedeg gitu. Oke. Iya bisa. Oke, itu panggilannya ya. Panggilan Oke, ya nah. itu. Ya bermacam-macam lah gitu. Kalau di Cirebon Kita- sendiri, Kalau di Cirebon, oh banyak juga Cirebon. oh di Cirebon Beda- juga banyak Iya, panggilannya. beda lagi. Oke, diantaranya Ada Firman ada. oh, Firman ada, itu mah sudah Man, biasa ya. mungkin ya karena Man sesuai. ada. Man ada. Iya. Pak Haji ada, Oke. gitu, Haji Kuadrat gitu kan ada. Oke. Terus banyak. Banyak kayak panggilannya. Banyak. Oke, sebelum itu kita lanjut bertanya lagi kepada Gondrong ini yang Iya. yang banyak sekali panggilannya teman-teman ya. Sangat mungkin kayak bunglon begitu ya. Di sana panggilan ini, di sini Iya. panggilan ini, di mana panggilan mana gitu. Nah, Jadi kayak bunglon. ya Ini mungkin Aiman bisa itu. punya motivasi tersendiri itu kan sangat jarang sekali kalau di khususnya di pondok pesantren Darul Hikmah yang memiliki rambut yang jabrik begitu. Itu punya motivasi sendiri atau karena gimana begitu, Sok? Iya mungkin ini perihal style ya. Oke, Nggak style. ada style ya. Oh, jadi Style. enggak niru saha gitu tah. Jadi Oh, si Anu mah atau si Bapak Anu mah jabrik jadi hoyong Iya, nurutan. iya, iya. Enggak seperti Enggak itu. sih. Tapi kan kalau nggak salah dulu tuh Memang tuh yang panjang tuh ya gitu. Oh, saya pernah Iya, panjang. Pernah Saya kan panjang dulu ya. Oke. Tapi enggak terinspirasi oleh Mangganing. Enggak terinspirasi enggak. Ya kan saya Jadi mah ini. saya mah dulu ya perasaan saya Nah. dulu selama 2 tahun Ya mungkin rambut panjang ini terurus. lebih ke mencoba sih, Mencoba. style ya. Ya kan dulu waktu kecil dibotak gitu, terus Oke. dibotak. Terus waktu MTS Aliyah sedang biasa aja gitu. Nah, sekarang udah lulus Aliyah ke kuliah panjang gitu. Oke, jadi- tahapan-tahapan lah gitu. Oh, jadi Nah. masih percobaan. Masih enggak sih, enggak percobaan juga gitu Jadi ya. gimana tuh? Ya cuman ya pengen aja gitu. Enggak tahu kenapa ya pengen gitu lah. Pengen panjang aja. Kalau misalkan ada yang merintah untuk dicukur misalkan, cuman oh ya nak kudu dicukur, gimana perasaan? Ya siap enggak siap gitulah gitu ya. Tergantung. Lebih ke mana? Lebih ke siap atau lebih ke gak siap? Ya belum siap lah kalau ya. Belum siap. Belum siap ya. Oke, jadi motivasi Firman ini jabrik tuh karena ingin mencoba. Ya ingin Nggak ada mencoba. hal-hal lain? Awalnya ya ingin mencoba. Awalnya ingin mencoba, Nah. terus Kesini ya jadi apa ya? Jadi sebuah identitas lah gitu, bisa Oke. jadi identitas gitu. Oke, Ya. siap. Sebelum itu teman-teman semuanya, alhamdulillah pada kesempatan sore ini kita bersama dengan disponsori mungkin ya. Disponsori oleh Iya, iya. minuman RO, air RO. RO adalah singkatannya adalah mana ya singkatannya? Nah ini. Reserve, pokoknya singkatannya adalah artinya adalah air yang diolah oleh mesin, air yang diolah oleh mesin. Nah nanti ini padahal awalnya ini adalah air agak Iya. benar. air air mentah, Oh air mentah awalnya tuh. air nanti cisusu teh non? Cisu. Air ini Air nyusu. bukan ini air nanti Mata air. mata air Mata air ya.
yang belum tentu sehat, belum tentu pastilah kotor lah gitu ya. Tapi setelah diolah yang memang canggih gitu ya. sekali. Ini bahkan bisa membantu menyembuhkan dan mencegah dari berbagai penyakit yang berbahaya. Banyak manfaatnya dan khasiatnya. Luar biasa sekali. Ini diantaranya ada mencegah dari penyakit diabetes, vertigo, asam urat, darah tinggi dan lain-lain. Barangkali Agadek punya penyakit kolesterol mungkin. Tapi dilihat nggak mungkin gitu ya. Nggak mungkin, jauh lah gitu. Iya. Atau asam urat dan lain sebagainya, gampang marah, darah tinggi dan lain sebagainya. Ini bisa ada buat ibu-ibu bapak ya bisa berbagai kalangan bisa gitu, syariat kita untuk menjaga kesehatan dan juga selalu pada akhir ini memang kesehatan sangat lebih utama. Sangat lebih utama, betul ini. Apalagi ini yang baru menikah ini ada khasiatnya juga untuk hubungan suami istri ini. Hubungan suami istri memang. Ini untuk lebih menggeregetkan begitu ya hubungan suami istri. Jadi air ero luar biasa sekali faedahnya. Apalagi di sini di pondok pesantren juga air ero sangat dibantu atau lebih bertambah keutamanya dengan doa-doa santri. Benar. Kita tahu semua kalau doa santri sangat mustajab ya. Apalagi oleh kiai. Doanya sangat berkah sekali. Oke. Jadi sangat rugi bagi teman-teman semuanya yang nggak minum air ero. Oke. Boleh biar dicoba rugi gitu ya. Iya biar gak rugi. Iya, dicoba dulu. Ini sangat luar biasa sekali khasiatnya. Silahkan. Bismillah dulu. Aduh kok ngucur. Oke, tenang. Ini sangat ini. Gimana perasaannya? Oke. Oke, udah ya. Kita berlanjut lagi teman-teman. Kayak ada manis-manisnya enggak? Beda lah ya. Dia ada khasnya sendiri. Oke, teman-teman, kita sudah mengenal sedikit lebih jauh mungkin ya. Siapa bintang tamu sekarang ini? Namanya Apirman Abdul Holik ya. Asal dari daerah sini mungkin ya. Daerah Bojong, masih Sumedang Utara bypass mungkin. Lah ya. Bypass masuknya. Jadi masih dekat dengan lokasi pondok pesantren Darul Hikmah dan kita sudah mengetahui alasan mengapa Apirman ini rambutnya gondrong. Kenapa? Karena ingin mencoba. ingin mencoba karena waktu kecil dia rambutnya masih bisa dikatakan pelontos mungkin pelontos dan lain sebagainya. Tapi ketika masuk kuliah ingin mencoba menjabrigan. Oke. Gitu ya. Apirman ini kenapa memilih pesantren mondok di Darul Hikmah? Kan di Sumedang tuh apalagi di Sumedang Utara tuh banyak kan pesantren. Kenapa memilih di Darul Hikmah? Ya mungkin pada awalnya keinginan orang tua lebih keinginan orang tua. Karena saya juga ya bebas lah gitu mau kemana aja, mau pesantren atau enggak gitu bebas lah. Gimana orang tua. Tapi orang tua ya menginginkan ke pondok pesantren nggak melihat awalnya mana pondok mana gitu. Karena memang dari pribadi sendiri gitu, di keluarga pribadi sendiri maksudnya bukan keluarga pesantrenan gitulah. Oke. Jarang bahkan belum ada lah gitu. Yang ke pesantren. Jadi gitu, baru Firman doang. Ya dulu pas awal masuk gitu. Jadi masih gelap lah dunia pesantren itu. Tapi kenapa harus ke sini ke Darul Hikmah? Nah, iya awalnya kan nyari yang deket dulu. Yang dekat dulu soalnya kalau jauh tuh belum siap katanya. Jadi melang gitu ya. Yang melang lah gitu bahasanya. Melang gitu. Jadi yang dekat-dekat kan banyak di Anur juga ada, kakak saya di Anur dulu tuh. Terus di daerah Tingkata juga banyak gitu. Cuman ya kebetulan juga pas waktu ngaji saya waktu kecil guru ngaji tuh alumni sini juga gitu. Pernah ke sini? Iya, ngaji di sini. Ya, tahun berapa lah udah lama pokoknya. Tapi ya belum tahu bahwa alumni sini gitu gurunya juga. Jadi saya pas masuk baru tahu gitu. Jadi emang kesini tuh ya karena perasaan pertama kali wah Darul Hikmah tuh kok gini gitu. Perasaannya gimana? Ya mungkin awalnya karena belum tahu pesantren tuh kayak gimana ya pastinya tentunya aneh lah gitu ya. Proses adaptasinya mungkin. Iya, sangat adaptasi. Biasanya di rumah bangun jam 5 atau jam 6. Iya, sekarang jam 8, jam 9. Enggak. Sekarang jam berapa sekarang? Di rumah jam 5. Jam 8. Sekarang jam 8 aja. Enggak.
Enggak, oke. Jam berapa? Pas awalan. Oh, oke, pas awalan. Iya. Pas awalan tuh Pas tepat awalan. waktu. Bahkan sebelum waktunya. Sebelum waktu subuh. Iya, Oke. iya. Karena dibangunnya jam iya, 4 ya, jam 3, jam jam setengah 3, 4 jam ya. 4, ya. Kalau awal tuh kan karena masih ya oh kayak gini gitu kan. Jadi mulai bangun tidur sampai tidur kembali tuh memang Teratur. suasana yang baru gitu lah. Sangat baru sekali gitu. Jadi ya, sangat wow sekali. Iya. Oke. Jadi sangat perbedaannya sangat luar biasa sekali ketika Sangat di luar rumah biasa sekali, dan iya, di jauh. pondok. Iya, Tapi benar. kenapa betah lu ke SMA gitu tah. Itu Kayak memang. perasaan hoyong ngali, hoyong ke mana gitu tah. Iya. Ya mungkin seudah apa ya? Kebanyakan orang ya yang masuk ke pesantren itu pasti awalnya perlu adaptasi dulu ya. Perlu gak betah gitu ya. Dan saya pun merasakan gitu. Merasakan. Apalagi saya rumah dekat gitu ya. Tinggal pulang atau cik paribasa nama gitu ya. Emang berapa tahun ya sekitar setahunan lah gitu. pulang pergi gitu. Ya istilahnya mah banyak kaburnya gitu. Banyak kaburnya dulu mah. Iya dulu mah. Oke, gitu. oke. Tapi ya seiring berjalannya waktu gitu udah kenal teman-teman dari berbagai kawasan, berbagai sikap, berbagai itulah. Jadi wah seru juga nih. Oke, seru juga nih. Seru juga di pesantren. Iya. Oke. Baik, Kak Iman, ini ada info ini kata orang-orang. Agedek ini atau Afirman ini pernah mengikuti lomba cabang kaligrafi. Itu emang betul? Pernah ya pernah. Pernah. Mungkin pas waktu di MTS dulu, kalau dulu kan ada namanya aksioma gitu kan. Aksioma. Oke. Iya, Kelas berapa? aksioma. Kira-kira kelas 2, kelas 3, Itu kelas kelas 3 MTS. Kelas 3 Pertama tuh, MTS. iya, pertama tuh ada lomba, berbagai lomba lah. Ya salah satunya kaligrafi gitu. Kaligrafi diikuti. Nah, saya seleksi ya. Awalnya seleksi. Ya. Oke. Alhamdulillah lulus gitu. Dari beberapa siswa itu teh? Dari Berapa? berapa ya? Kira-kira Kalau dulu emang jarang juga gitu ya. yang suka kaligrafi. Jarang Oke. juga gitu kan yang daftar juga masih kehitung lah dengan jari itu ya. Enggak terlalu banyak gitu. Ya tapi ya akhirnya alhamdulillah bisa lolos ya Oke. gitu. Yang membimbingnya siapa? Kalau dulu waktu MTS itu Pak Anang, Pak Ustadz Anang. Pak Anang Hidayat. Pak Anang Iya, Hidayat, Pak maaf. Ustadz Anang. Ya mungkin Pak luar biasa sekali memang seorang legend kita, Raden Iya, Darul legend. Hikmah yang telah mengeluarkan master kaligrafi iya, gitu. bergenerasi mungkin ya. Ya, dari Termasuk generasi lah iya, gitu, banyak. mungkin Firman sendiri dibimbing Iya. oleh beliau mungkin. Iya. Itu aksioma ke kabupaten atau langsung kabupaten dulu. Kabupaten dulu. Oke. Enggak, kabupaten. Oh iya, kabupaten langsung. Oh, langsung ke kabupaten. Kabupaten ya. Oke, lomba di sana lomba. Ya mungkin Lupa ya, kabupaten. kabupaten oke. lah ini, Ya. kabupaten lulus ya. Oke, itu Lanjut. cabang apa? Kaligrafi kontemporer atau masih gimana? masih mushaf. Masih dulu. mushaf. Masih Enggak ada mushaf. variasi gitunya ya. Enggak, masih Tulisan ya, kayak aja. sabul Al-Qur'an lah gitu Ha-ha. mushaf gitu. Ha-ha. Gitu. Kemudian lolos di kabupaten, Lulus kabupaten lanjut ke provinsi. lanjut ke provinsi. Iya, ke Alhamdulillah ya. Di mana provinsi? Kalau waktu dulu di Pangandaran. Wah, Pangandaran. apa saja di Pangandaran tuh? Ya, Kegiatan mungkin intinya pindah tempat tidur aja. di Ya selain yang jelas lomba yang iya jelas lomba. Intinya lomba mungkin ya. Lomba kan intinya. Sisanya mah main Sisanya dan lain main, sebagainya. iya. Oh, Pangandaran Hiburan mantap lah sekali ya. gitu. Sama siapa yang pernah? Oh, Igni ya? Iya kalau dulu pas temen ceweknya tuh Igni lah. Ceweknya, Igni. Iya istrinya. Oh, istrinya iya. Iya, bidang Iya. itunya ya perempuannya. Papinya kan ada papi. putrinya ada putri. Igni. Ya. Nah. Di sana lulus Nah kalau dulu menang atau gimana? karena enggak lulus di waktu di provinsi tuh karena ya memang banyak kendala juga gitu ya. Banyak kendala. Banyak kendala juga. Jadi apa ya? Ini jadi bercerita ya. Oke, gak apa-apa, biar teman-teman semuanya tahu Iya, bahwa bener. pengalaman Firman itu luar biasa. Oke. Iya. Jadi emang karena waktu itu mengenai teknis ya. Teknis pemberitahuan dari pihak kabupaten begini gitu. Tapi pas waktu di lokasi provinsi Berbeda. dari Juknas itu berbeda gitu ya. Oh, Ya jadi contoh kecilnya dari mulai ukuran kertas kan biasanya 1/4 kertas manila kan. Jadi kertas karton dibagi 4 tuh, bukan segitu. ketika Setengah. ya, ketika di Setengah. provinsi jadi Setengah, rubah. Iya pas waktu provinsi jadi cuman setengahnya gitu. Dia lebih mengecil lah gitu. Dan otomatis juga butuh persiapan juga gitu kan. Sedangkan Lama, tuh ya.
pemberitahuan tuh H-1 sebelum perlombaan gitu. H-1 sebelum H-1. perlombaan. Jadi ya malam-malam juga ya bisa Maksain nanti namanya. ya gitu. Tapi pada akhirnya Banyak ya gitulah ala kadarnya gitu hasilnya juga. hasilnya juara apa? Kalau dulu enggak, kalau salah enggak masuk 3 besar lah gitu. Enggak masuk. tahu Belum berapa. rezekinya. Belum rezekinya. Dari berapa mungkin. peserta tuh yang mengirimkan dari semua Ya semua banyak kabupaten? sih. Setiap kabupaten kalau nggak salah ada gitu. Ada. Oh, jadi se-Jawa Barat tuh ada. Ada ya. Oh. Papi juga ada gitu. Jadi gak masuk Nggak masuk 3 besar lah gitu. Perasaannya gimana? Sedih nggak? Iya kalau dulu Kok teram sih? enggak sedih. Iya, Oke, sedih nggak sedih? sedih enggak sedih gitu ya. Oke. Atau memang polos aja biasa we lah. Iya, ya Menang gitu mungkin. bodo amat gitu. Ya mungkin dulu lebih ke ya kecewa ada ya, maksudnya kecewa ke pribadi gitu ya kenapa kecewa gini Heeh. ada gitu. Tapi Cuman ya ini ya, niat Anda ikut lomba itu untuk mengharumkan nama baik atau mengharumkan nama instansi sekolah atau pesantren? Mengharumkan nama baik atau nama ini? ya bisa Nama baik dibilang sendiri atau ini? karena saya utusan. Atau karena ada uangnya mungkin? Ya kalau dulu kan karena saya utusan gitu. Iya, utusan. Otomatis ya saya mengharumkan Ya kan nama yang mengutus gitu. kadang orang kalau disuruh nih ya, Iya, kalau jadi iya. utusan Mm-mm. itu kadang ada niatnya yang betul, Iya, betul. memang untuk mengharumkan nama yang diutusnya. Ya. Ada juga yang dan orang mengiluan itu ge supaya menang Mm-mm. angpau aja Iya, supaya ada juga yang kayak gitu. terkenal cuan Iya. lah gitu kan. Apalagi banyak. kan waktu kecil tuh uang 100.000 Ribu tuh lumayan ya. lumayan pisan gitu lumayan ya. pisan. Keur meuli cingcau aja. Iya. Iya, lumayan. Oke, motivasinya Kang Firman nih kaligrafi naon tah? Emang dari kecil Enggak sih. suka kaligrafi? Saya pertama mengenal kaligrafi itu ya di sini gitu, maksudnya kaligrafi yang bener-bener pure kaligrafi gitulah ya. Heeh. Yang tahu aturan itu ininya Iya, gitu. iya. Kayak di sini gitu. Oh, di sini. Waktu kecil mah enggak Iseng-iseng lah di sini awal ini. itu. Waktu kecil mah enggak tahu kaligrafi. Ya, nggak tahu. Enggak suka. Suka sih emang karena nggak tahu jadi Oh ya iya, nggak tahu betul aja nggak gitu. tahu ya. Pas di sini jadi suka. Jadi tahu mungkin ya, Iya, jadi tahu jadi Iya, awalnya tahu jadi semakin sini Oh, suka. karena ada istilah Iya. enggak kenal maka tak Sayang gitu. sayang. Jadi Karena harus saya kenal. udah kenal Maka kesananya jadi sayang. sayang. Iya. Oke, iya. Jadi apapun yang kita lakukan pertamanya harus kenal dulu ya. Kenal dulu. Harus dong. tahu dulu, Iya. baru kesananya jadi sayang. Bisa. Sayang. Sayang. Iya, betul. Nah, Gitu. katanya juga ada informasi nih, Firman suka mendekor masjid, mendekor bangunan, Iya. Iya. mendekor rumah oleh dengan kaligrafi dan menghasilkan ya kerjaan mah aya gitu. Iya. Masuk ya, Ya, suka mungkin. mana wae teh. Ya mungkin itu mah apa ya, mengisi waktu luang lah gitu, bisa disebut gitulah gitu. Ya meskipun enggak juga gitu. Meskipun enggak juga. Iya. Oke. Jadi ya lebih ke emang itu pengaplikasian pembelajaran dulu saya di bagaimana gitu kan. Jadi lebih ke itulah gitu. Jadi ya intinya bisa dibilang sambil belajar gitu lah. Sambil Karena yang saya belajar. rasakan memang dari pertama bikin di tembok langsung medianya gitu kan, di musola atau di rumah itu, makin kesini makin apa ya, makin biasa lah gitu. Jadi makin terasa gitu kan. Oke. Kemampuannya. Skill ya, mungkin Oke. membantu makin terasa. Oke, itu mungkin sedikit cerita pengalaman tentang kaligrafinya. Mungkin mudah-mudahan Iya. teman-teman semua yang mengharapkan ingin menjadi seorang kaligrafers, Kaligrafer. kaligrafer, bukan Yes. kaligrafer. Oh, Kaligrafer mah tukang foto-foto. itu fotografer. Oh, ini kaligrafer. Oke. Yang ingin menjadi seorang kaligrafer, mungkin apa yang perlu teman-teman semua yang lain yang nonton nih Ya, siapkan. mungkin tadi ya dibilang pertama suka dulu ya. Harus Ingin menyukai. rasa ingin lah gitu. Heeh. Ingin mengenal dulu pertama. Tanpa ada paksaan. Tanpa Atau ya, dipaksa memang harus juga dipaksa? bisa. Paksa juga bisa ya. Untuk bagusnya. awal mah mungkin ya. Untuk Iya. awal mah mungkin perlu Lebih dipaksa. bagus sih ya. Memang keinginan diri sendiri lah gitu, mempermudah gitu. Guna mempermudahnya. Heeh. Ya untuk kesini lebih apa ya? Keistiqomahan mungkin keistiqomahan dalam latihan gitu. Karena dulu juga kan maksudnya tiap hari itu ya harus ada lah minimal satu Karya. huruf
3 huruf itu ya. Itu latihan membiasakan mungkin Nah, ya, iya, membiasakan tangan. Jadi pertama memang harus kenal dulu, Ya kenal kedua dulu. harus diistiqomahkan. Istiqomahkan dalam ya latihan sih yang Latihan, utama ya. itu. Harus banyak latihan mungkin ya. Gitu. Oke, itu mungkin sedikit pesan untuk teman-teman yang ingin menjadi kaligrafer mungkin ya. Iya. Di Cirebon suka mengikut lomba atau apa Ya gitu, mungkin ngechat dan lain sebagainya. jika ada event-event ya. Oke, Bukan event. Iya, Iya, bukan event. event. Bukan event. Oke. Perlombaan-perlombaan ya ya suka lah mengikuti gitu. Jika memang mampu di bidang itu ya saya ikuti juga. Kalau di kampus saya di Cirebon itu memang ada sebuah komunitas. Di mana itu. kampusnya sih sebetulnya? Di Emang IAIN. anak kuliah? Oh iya bener. Anak Saya- kuliah emang? Saya siapa? Iya bener. Siapa anak? Anak Iya, kuliah? Iya. Jadi Anak mahasiswa? iya gini juga Oh, gini-gini juga mahasiswa. mahasiswa Oke, di Cirebon. di Cirebon. Kampus mana? Di IAIN Syekh Nurjati IAIN Cirebon. Nurjati Cirebon. Yang katanya sempat lagi jadi UIN gitu. Oke, sebentar lagi jadi UIN. Katanya. Katanya. Oke, itu kenapa? Kenapa? Suka tadi itu apa tadi? Nggak Apa tadi? nyambung sih ya. Jadi Apa tadi teh? memang di situ juga ada komunitas. Oh, bukan ya. bukan. Maksud saya di sana di Cirebon di UIN, di IAIN, apakah ada ekskul apa namanya? Iya, kaligrafi ya. Ekskul kaligrafi di Kayak kampus? gitu. Kalau di ekskul itu kan memang nggak ada gitu ya. Memang kalau di perkuliahan itu namanya UKM, Ya, Unit UKM. Kegiatan Mahasiswa Ya, gitu kan. Suka Itu ikutan. masih kaligrafi, saya keikutan gitu ya. Kenapa? Karena memang Karena sudah merasa bisa, sudah merasa gagah. enggak. Sangat Memang jangan ditiru teman-teman. Memang nggak ada yang menjurus ke kaligrafi gitu. Jadi Oh. kebanyakan yang Quran, yang tilawahnya gitu. MTQ. Iya. Bukan MTQ apa ya? Yang namanya? kiroatnya, ke Qori'nya gitu. Kebanyakan tuh. Anda nggak suka Quran? Bukan nggak suka, karena memang Belum ranahnya. belum ranahnya, Belum bukan alamnya. Iya, bukan alam saya. Gitu. Oke, Jadi, alam Anda ya. beda lagi lah itu. Anda mah mah alamnya ya. kaligrafi aja ya. Tukang nulis Quran mungkin. Ya, gitu. Oke. Tapi banyak juga gitu di teman-teman di Cirebon yang memang menggeluti di bidang kaligrafi gitu kan. Banyak juga jadi di eh, di kampus. di kampus ya harusnya di kampus. Jadi kalau ada event-event tuh ya kenalan tuh kan ya nambah teman gitu. Dan ternyata memang sangat banyak sekali dan memang sudah dikata master gitu ya. Oh, Sudah Firman tuh sudah dikatakan master. Nah, itu teman saya. Oh, teman saya. Teman gitu. Anda. Iya. Ya mungkin teman Anda juga menganggap bahwa Anda itu master mungkin. Nggak tahu, saya nggak pernah nanya sih saya. Jangan kerok-kerok. Iya, maaf. Oke. Oh iya. Jadi banyak juga yang menyukai kaligrafi dan sudah terbiasa ikut lomba teman-teman di Cirebon ya. Iya, gitu. Oke. Ya mana mungkin gitu di Cirebon nggak ada yang suka kaligrafi atau yang mampu kaligrafi karena tempatnya santri mungkin di Cirebon ya. Ya bisa dikata. Bisa dikatakan seperti itu. Oke, ini sudah di penghujung waktu nih, Pak Firman. Kita mengobrol dan berbincang-bincang ngalir ngidul nih. Iya. Nah, untuk kata-kata terakhir mungkin dari Apirman untuk teman-teman semua khususnya santri dan alumni Darul Hikmah dan umumnya bagi manusia-manusia yang di luar sana mungkin ada sepatah dua patah kata dari Apirman. Bingung sih saya Kenapa harus bingung? Bingung ya. Kenapa bingungnya kenapa? Motivasi gitu ya. Iya, bukan ya bebas mau motivasi. Quotes mungkin ya. Iya, mau quotes, mau apa. Kata-katanya ya tetap. Pelakung Anda lah. Enggak. Ya mungkin apa ya, tetap semangat dan putus asa gitu. Tetap semangat dan putus asa. Ya. Harus semangat, tapi harus putus asa. Harus putus asa juga. Kenapa? Nggak tahu kenapa. Anda mah sangat liar ya. Iya. Sangat liar ya. Intinya Anda harus semangat, intinya. tapi Anda harus putus asa. Iya, jadi Ya udah nggak usah semangat atau gitu mah. intinya saya mengambil gini, dia tengah-tengahnya gitu antara semangat dan putus asa gitu. Jadi biasa saja gitu ya. Paham? Tadi Anda Iya. tadi memaparkan bahwa yang suka kaligrafi itu harus istiqomah Iya. dalam latihan, harus Iya. ya
maksudnya mungkin istiqomah itu harus semangat dalam berlatih. Ya beda dong istiqomah sama semangat. Ya mungkin di dalam keistiqomah itu kan harus perlu dengan semangat mungkin. Perlu, memang semangat perlu. Iya, tadi Iya, tapi kan, Anda bilang saya juga ngambil biasa. tengah-tengah gitu. Iya kalau prinsip hidup kan kalau gak saya itu 2 aja ya. Syukuri dan istighfari gitu. Oh, syukuri dan Iya, istighfar, tobati. Iya, tobati bisa lah gitu. Karena Jadi semuanya juga mutlak dari Allah mungkin Iya, mutlak dari Allah. Kita hanya bisa bersyukur dan menerima saja gitu. Baik buruk ya menerima. Kita baik syukuran, kita buruk juga banyak syukuran. orang yang bunuh diri karena dia tidak bisa menanggapi kehidupan masalah hidupnya dengan biasa gitu. Iya, dengan biasa saja. Tidak keep santuy anything, Nah, everything, anything, anything. Itulah hidup. Itulah hidup. Harus santuy ya, santai aja gitu ya. Santai, bawa kalamnya ya. Kayak dari segi thinking itu. Kalau kita memiliki hutang misalkan kalamkan saja atau gimana? Iya biasa aja gitu. Kalau punya hutang nggak perlu kalem lah. Kalau di pikiran juga jangan gitu ya. Jadi entar stres itu. Tapi jangan sampai gak dipikirkan juga. Oke, luar biasa sekali ini quotes sore ini ya teman-teman. Alhamdulillah. Intinya mungkin syukuri dan tobati. Oke, luar biasa. Syukuri dan tobati. Itu teman-teman sedikit quote mungkin ya dari Mama Firman, dari Mama Bojong Soang, Bojong Inong, Nggak tahu. Nggak tahu. Itu mungkin untuk obrolan kita pada sore ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dari kami. Sebelumnya minal aidin wal faidin. Mudah-mudahan puasa kita yang dulu Ramadan itu kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf lahir dan batin. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Satu lagi gimana? Ya Pak Gani kita. Iya. Apple mah operator. Iya, benar salah. Iya, gimana? Ya intinya satu lagi ya mungkin buat semuanya bagi santri ataupun alumni ya jangan melupakan pijakan kita gitu. Jangan lupakan tong poho kalemah cai. Gitu intinya malah gitu. Jadi kita Islam Darul Hikmah ya jangan sampai alumni pun jangan melupakan gitulah. Ya, karena betul. Iya. Jangan seperti kacang lupa pada kulitnya. Pada akarnya enggak, bodo amat. Enggak ada amat. Bodo amat. Ya. Oke. Itu mungkin udah itu? Ada lagi? Udah mungkin itu. Ya, 1 2 3 terakhir. Dadah. Oke, terima kasih.